Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen yang menghormati, rekan-rekan sekalian yang sama kami hormati. Pertama-tama maka kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas perkenannya lah kita semua hari ini bisa berkumpul di majelis mubarakah insyaallah. Salawat beserta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda alam Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Insyaallah hari ini yang merupakan penyampaian materi kuliah yang terakhir sebelum kita sama-sama menghadapi STS. Insyaallah kami akan memaparkan pemikiran filsafat. Ada 4 hal yang akan disampaikan, yaitu positivisme, fenomenologi, pragmatisme, dan realisme. Insyaallah kami akan berbagi dalam penyampaian ini. Kesempatan pertama akan disampaikan oleh Bu Hajah Yuyun Wardah. Supaya efektif dan efisien, kita mulai saja. Dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami suami-suami ibu yang setia untuk saya kebetulan di sini dari kelompok terakhir ya menunjukkan 4 titik aliran yang mana ini berlatar belakangi dengan pemikiran filsafat. Terdapat beragam aliran yang berkembang seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan paradigma dalam memenuhi realitas. 4 aliran besar yang menjadi fokus kajian dalam materi ini adalah positivisme, fenomenologi, pragmatisme, dan realisme. 4 aliran ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjawab pertanyaan mendasar tentang sifat pengetahuan, realitas, dan cara pandang terhadap dunia. Kebetulan aliran yang pertama yaitu filsafat positivisme. Kata positif sama artinya dengan faktual atau apa yang berdasarkan fakta, jadi sesuai dengan pembuktian keadaan yang ada. Jadi tidak ada rekayasa, tidak ada manipulasi. Menurut positivisme, pengetahuan kita tidak pernah boleh melebihi fakta-fakta. Oleh karenanya, tidak mengherankan bila positivisme menolak cabang filsafat yang biasanya disebut metafisika, karena ini berhubungan langsung dengan hal-hal yang bersifat, yaitu hal-hal yang faktual, yang baku, yang tidak ada rekayasa. Positivisme hanya membatasi diri pada pengalaman-pengalaman objektif, tetapi empirisme menerima juga pengalaman kekinian atau pengalaman yang signifikan. Pada dasarnya, positivisme menyempurnakan metode ilmiah atau scientific method dengan memasukkan perlunya eksperimen dan ukuran-ukuran. Jadi, pada dasarnya positivisme itu sama dengan empirisme plus rasionalisme. Mereka meyakini bahwa semua ilmu pengetahuan haruslah berdasarkan inferensi logis atau masuk akal yang berdasarkan fakta yang jelas. Jadi tidak boleh diada-ada, harus selalu jelas. Paham ini muncul di Prancis yang dipelopori oleh Auguste Comte tahun 1798 sampai 1851. Menurutnya, untuk menciptakan masyarakat baru yang serba adil, maka perlu adanya perbaikan jiwa atau budi di dalam diri kita, baru bisa direalisasikan dalam kehidupan. Menurut Comte, pemikiran atau jiwa di manusia berkembang dalam 3 tahap pada zamannya, yaitu zaman biologis, zaman ontologis atau metafisis, dan zaman positivistis.
Dalam 3 tahap ini, yang pertama tahap teori, tingkat yang menerangkan segalanya dengan pengaruh dan sebab-sebab yang meliputi kodrat. Pada zaman atau tahap teologis, orang mengarahkan dirinya kepada hakikat adanya segala sesuatu, pada sebab pertama dan tujuan terakhir segala sesuatu. Jadi adalah dalam diri manusia. Jadi alih dekati ngalih tidak kelihatan oleh kasat mata, tapi bisa dirasakan oleh batin. Tahap yang kedua yaitu tingkat metafisika, hendaknya menerangkan segala sesuatu mulai abstraksi. Pada zaman metafisika, kekuatan-kekuatan yang adikodrati atau dewa-dewa hanya diganti dengan kekuatan-kekuatan yang abstrak, tidak kelihatan, dengan pengertian-pengertian atau pengada-ngada yang lahiriah yang kemudian dipersatukan dalam sesuatu yang bersifat umum, yang disebut alam dan yang dipandang sebagai asal segala penambahan atau budaya yang khusus. Alahir, tahap positif, tahap di mana orang berusaha menemukan buku-buku kesamaan dan urutan yang terdapat pada fakta-fakta yang telah dikenal atau disajikan kepadanya, yaitu dengan pengamatan dan dengan memakai akal. Jadi akalnya jalan. Di sini ada tokoh-tokoh positivisme. Tokoh yang pertama adalah Auguste Comte, dia 1798 sampai 1857. Karya Comte yang utama adalah Cours de Philosophie Positive atau khusus tentang filsafat positif yang terdiri dari 6 jilid dalam bukunya. Kedua, John Stuart Mill 1806 sampai dengan 1803. Filosofis Inggris yang menggunakan sistem simbolisme pada ilmu jiwa, logika dan kesusilaan yang memberikan landasan psikologis terhadap filsafat positivisme. Ketiga, Hatem 1828 sampai 1893 yang mendasarkan diri pada positivisme dan ilmu jiwa, sejarah, politik dan kesastraan. Terakhir yang keempat, Emile Durkheim 18 yang menganggap positivisme sebagai asas sosiologi. Alhamdulillah untuk yang pertama sudah disampaikan. Kita lanjut ke filsafat fenomenologi yang akan disampaikan oleh Kang Revi. Yang adalah filsafat fenomenologi. Kata fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu phenomenon dari phainestai, phainomai, phainen, yang artinya menampakkan atau memperlihatkan. Fenomenologi juga berarti ilmu pengetahuan tentang apa yang tampak. Jadi fenomenologi itu mempelajari apa yang tampak atau apa yang menampakkan diri. Kemudian secara harfiah, fenomenologi atau fenomenalisme adalah aliran atau paham yang menganggap bahwa fenomenalisme atau gejala adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. Aliran fenomenologi mempunyai pandangan bahwa pengetahuan yang kita ketahui sekarang ini merupakan pengetahuan yang kita ketahui sebelumnya melalui hal-hal yang pernah kita lihat, kita rasakan, kita dengar oleh alat indera kita. Fenomenologi merupakan suatu pengetahuan tentang kesadaran murni yang dialami manusia. Fenomenalisme adalah suatu metode pemikiran, way of looking at things. Gejala adalah aktivitas, misalnya gejala gedung putih adalah akomodasi, konvergensi, dan fixasi. Dari mata orang yang melihat gedung itu ditambah aktivitas lain yang perlu supaya gejala itu muncul. Kemudian di sini ada beberapa tokoh yang mengandung fenomenologi. Yang pertama adalah Edmund Husserl yang mengupayakan fenomenologi sebagai metode tetap untuk memperoleh teori yang benar dan pasti seperti kepastian matematik. Dalam fenomenologi Husserl ada beberapa istilah penting yang perlu dipahami. Di antara istilah tersebut seperti ethos, evolusi,
interintensionalitas, dan Lebenswell. Yang kedua, menurut Max Keller berpendapat bahwa metode fenomenologi sama dengan cara tertentu untuk memandang realitas. Dalam hubungan ini, kita mengadakan hubungan langsung dengan realitas berdasarkan intuisi atau pengalaman fenomenologi. Menurutnya ada 3 fakta yang memegang peran penting dalam pengalaman filsafat. Di antaranya ada fakta natural, fakta ilmiah, dan fakta fenomenologis. Kemudian yang ketiga ada menurut Martin Heidegger, fokus pengamatan Heidegger atau fenomenologinya adalah diarahkan pada dunia manusia, atau dalam istilah Heidegger yakni in the world state, ada dalam dunia menunjukkan keterlibatan, ketertarikan, komitmen, dan keakraban manusia dengan lingkungan, alam, dan budayanya. Yang ketiga adalah Jean-Paul Sartre, ialah yang dianggap menggambarkan aliran eksistensialisme. Sartre menyatakan eksistensi lebih dulu ada dibanding esensi. Manusia tidak memiliki apa-apa saat dilahirkan, dan selama hidupnya ia tidak lebih daripada hasil kalkulasi dari komitmen-komitmennya di masa lalu. Karena itu, menurut Sartre, selanjutnya satu-satunya landasan nilai dalam kebebasan. Ya, alhamdulillah untuk yang kedua, fenomenologi sudah disampaikan. Kita lanjut ke filsafat yang ketiga, yaitu pragmatisme. Allah terkait istilah pragmatisme berasal dari kata Yunani pragma, yang artinya perbuatan atau tindakan. Isme di sini sama dengan arti dari isme-isme yang lain, yaitu aliran atau ajaran atau paham. Dengan demikian, pragmatisme berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Kriteria kebenarannya adalah faedah atau manfaat. Suatu teori atau hipotesis dianggap oleh pragmatisme benar apabila membawa suatu hasil. Dengan kata lain, suatu teori adalah benar if it work, apabila teori dapat diaplikasikan. Kemudian dalam usahanya untuk memecahkan masalah-masalah metafisik yang selalu menjadi pergunjingan berbagai filosofi, itulah pragmatisme menemukan suatu metode yang spesifik, yaitu dengan mencari konsekuensi praktis dari setiap konsep atau gagasan dan pendirian yang dianut masing-masing pihak. Aliran ini tidak mempersoalkan tentang hakikat pengetahuan, namun mempertanyakan tentang pengetahuan dengan manfaat atau guna dari pengetahuan tersebut. Dengan kata lain, kebenaran pengetahuan dapat dikaitkan dengan manfaat dan sebagai sarana bagi suatu perbuatan. Ada 2 tokoh yang menganut pragmatisme. Yang pertama, C.S. Peirce, itu 1839 sampai 1914, menyatakan bahwa yang terpenting adalah manfaat apa atau pengaruh apa yang dapat dilakukan suatu pengetahuan dalam suatu rencana. Pengetahuan kita mengenai sesuatu hal tidak lain merupakan gambaran yang kita peroleh mengenai akibat yang dapat kita saksikan. Kemudian menurut tokoh yang kedua, yaitu Morgan Maxwell, 1824 sampai 1910, menyatakan bahwa ukuran kebenaran suatu hal adalah ditentukan oleh akibat praktisnya. Di dalam filsafat, kata James, akal dengan segala perbuatannya ditaklukkan perbuatan. Ia tak lebih
pemberi informasi bagi praktek hidup dan sebagai pembuka jalan baru bagi perbuatan-perbuatan kita. Dalam bukunya The Meaning of Truth, James mengemukakan bahwa tiada kebenaran mutlak yang berlaku umum, bersifat tetap, yang berdiri sendiri, lepas dari akal yang mengenal. Sebab pengalaman kita berjalan terus dan segala yang kita anggap benar dalam perkembangan pengalaman itu senantiasa berubah. Hal itu disebabkan karena dalam perkembangannya ia dapat dikoreksi oleh pengalaman berikutnya. Nah, insya Allah yang terakhir filsafat realisme akan disampaikan oleh Teh Rona. Kepadanya dengan segala hormat kami bersyukur. Terima kasih untuk presentasinya. Di sini insya Allah akan menjelaskan tentang filsafat realisme. Dimana realisme ini terdiri dari dua kata, real dan isme. Real berarti aktual atau yang ada. Kata tersebut menunjuk kepada benda-benda atau kejadian yang sungguh-sungguh, artinya bukan sekadar khayalan atau apa yang ada dalam pikiran. Dan isme itu ajaran. Dalam arti umum, realisme berarti kepatuhan terhadap fakta, kepada apa yang terjadi, jadi bukan kepada apa yang diharapkan atau yang diinginkan. Sedangkan dalam arti filsafat yang sempit, realisme berarti apakah bahwa objek indera kita adalah benda-benda adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu tidak terketahui atau kita persepsikan. Realisme sendiri ini lahir di akhir abad 19 itu sebagai pengaruh dari filsafat barat yang dikenal sebagai idealisme. Tokoh-tokohnya yang diantaranya adalah Bapak Gustave Flaubert dan Louis de Maupassant, orang-orang Prancis yang disebut orang yang pertama, orang yang kemudian berpengaruh dalam filsafat realisme ini, atau lebih tepatnya realisme modern. Kenapa? Karena beliau berdua ini adalah dua orang yang menciptakan karya novel, di mana di dalamnya itu menunjukkan pandangan realistisnya tentang kehidupan tulis pada abad ke-19. Sehingga dari sana disebutkan Bapak realisme. Kemudian seorang realis bangsa Inggris yang lain juga John Montague mengatakan bahwa kita tidak bisa melepaskan diri dari fakta bahwa terdapat perbedaan antara benda dan ide. Bagi Habermas biasa, ini adalah ide tentang suatu benda, suatu pikiran dalam akal kita yang menuju kepada suatu benda. Sedangkan dalam realisme ini, ide adalah bagaimana benda itu nampak pada kita. Oleh karena itu, maka pikiran kita harus menyesuaikan diri dengan benda-benda yang ada dalam real. Kemudian dalam perspektif epistemologi, maka aliran realisme hendak menyatakan bahwa hubungan antara subjek dan objek diterapkan sebagai hubungan di mana subjek mendapatkan pengetahuan tentang objek murni karena pengaruh objek itu sendiri dan tidak tergantung oleh ide si subjek. Kemudian dari aspek aksiologisnya, nilai-nilai moral dan estetika memiliki keberadaan yang objektif dan independen dari pikiran manusia. Dalam konteks ini, realisme mengacu pada keyakinan bahwa ada kebenaran moral dan estetika yang absolut terlepas dari pandangan individu dan budaya. Kemudian aliran-aliran realismenya ada 3. Ini yang berdasarkan referensi yang belum kita temukan. Yang pertama, kecenderungan kepada materialisme dalam bentuknya yang modern. Sebagai bentuk contoh, materialisme mekanik adalah realisme, tetapi juga materialisme. Kemudian kecenderungan terhadap idealisme dasar eksistensi mungkin dianggap sebagai akal atau jiwa yang merupakan keseluruhan lain. Yang ketiga, menganggap bahwa realitas itu pluralistik dan terdiri atas bermacam-macam jenis. Ada jiwa dan materi hanya merupakan dua dari beberapa jenis lainnya. Sekian yang bisa disampaikan. Alhamdulillah, kami sudah menyampaikan paparan yang ada. Langsung saja buka sesi berikutnya, yaitu
sesi tanya jawab. Silakan bagi rekan-rekan yang mengajukan pertanyaannya. Insyaallah kami tampil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa Bu? Kelompok 1. Izin bertanya dari apa yang disampaikan tadi, positivisme, kemudian fenomenologi, pragmatisme, dan realisme. Ada dua hal yang terdengar sepertinya sama. Tentu, apakah sama itu dari sisi pemahaman atau memang dari segi bahasa? Apa dibedakan dari segi bahasa? Jadi tentang positivisme dan realisme. Positivisme yang bisa diserap dari apa yang disampaikan tidak boleh melebihi fakta, realisme juga kepatuhan kepada fakta. Mohon untuk dijelaskan kembali tentang perbedaannya. Kemudian juga sejauh mana sih aliran-aliran baik positivisme atau realisme itu mempengaruhi ilmu pengetahuan baik modern ataupun pengetahuan yang klasik tentang aliran positivisme. Itu saja mungkin. Mohon maaf. Terima kasih di atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaan pertama tentang perbedaan lebih mendalam dari positivisme dan realisme. Yang lain? Kelompok berapa? Kelompok 4 atas nama kelompok 4. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah memberikan kesempatan pertanyaan lebih jauh kaitan dengan tadi ada 4 poin. Yang pertama adalah positivisme, kemudian pragmatisme, kemudian fenomenologi Dan realisme. dan realisme. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagaimana positivisme mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di abad modern atau di abad digitalisasi. Kemudian apakah yang lainnya juga sama berpengaruh dari keempat aliran filsafat itu dalam mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, kelompok 3 bukan? Bukan kelompok 1. Alhamdulillah sudah ada kelompok yang memberikan pertanyaan. Pertanyaan terakhir dari Pak An tentang efek dari ketiga aliran pemikiran filsafat ini ke ilmu pengetahuan. Silakan yang lain. Pak Lutfi dari kelompok 2. Ini tidak jauh dari yang tadi pertanyaan dari Pak An mengenai tentang positivisme, bagaimana pandangan positivisme terhadap usul pengetahuan. Ini saya Pak. Pandangan positivisme terhadap ilmu pengetahuan. Ya, usul. Kan ada dari tokoh-tokoh positivisme yang HT itu kan ada dalam tentang daripada positivisme dan ilmu jiwa sejarah kesastraan. Jadi bagaimana pandangan positivisme terhadap asal-usul ilmu pengetahuan. Sudah tersimak. Yang lain tampung dulu ya. Kelompok 3, 4, 2, 1 ya. cukup dulu. 15. Enggak dulu. Ayam tersekali. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan dari yang lain ya, dari kelompok
juga, meskipun keduanya memiliki perbedaan dalam penekanan dan pandangan mereka terhadap suatu pengetahuan dan hubungan antara realisme dan positivisme, sama-sama memberikan kontribusi penting terhadap pemikiran modern dalam pembentukan metode ilmiah. Pemisahan antara agama dan ilmu pengetahuan serta perubahan teknologi dan inovasi ini. Yang lain mungkin ada yang namanya kalau buat perbedaannya positivisme dan realisme, itu positivisme lebih menekankan pada pengalaman langsung dan eksperimen. Ya. Kalau yang realisme itu keberadaan objektif dari dunia fisik, jadi itu lebih ke benda yang sudah ada yang dilihat ya. Ya, untuk yang enggak sudah terjawab juga. Iya, itu yang membedakan. Kemudian ya 4,2 sama ya positivisme terhadap ilmu. Pertanyaan Bunda yang kedua sama dengan pertanyaan Pak. Ambil dia sama yang tadi. Sudah terjawab. punya pertanyaan. Udah diakumulasi dua-duanya. Tapi belum dijawab oleh ya. Iya. jadi pada dasarnya kan terkait dengan filsafat ilmu ya, di sini yang dibicarakan adalah terkait bagaimana kita memperoleh satu ilmu pengetahuan. Kalau dalam hal Auguste Comte itu, dia kan cenderung bagaimana kemudian ada satu perjalanan untuk memperoleh pengetahuan, kan dimulai dengan satu intuisi kan, dimulai dengan satu yang sifatnya kita berawal dari satu yang sifatnya metafisik, kemudian udah di metafisik padanya, kemudian kita menuju pada sesuatu yang sifatnya realistis. Karena kalau dilihat daripada aliran pemikiran yang pertama, misalnya di sini pada slide kan ada tahap teologi, metafisik, baru kemudian tahap positif. Nah, dalam hal proses pemikiran positivisme ini, yang kita ketahui bahwa positivisme itu dia lebih memperoleh sesuatu yang sifatnya fisik. Ini kemudian berjalan mempengaruhi dari pemikiran. Misalnya kita beranjak dari pemikiran-pemikiran yang penuh mitos dan menuju pemikiran-pemikiran yang penuh dengan ilmiah seperti itu. Terus kemudian kalau di dalam yang realisme, kalau yang saya pahami kita bahwa pengetahuan itu diperoleh dengan dua hal. Ada yang memang pengetahuan itu diperoleh dari manusianya, ya, faktor literal manusia. Kemudian ada yang dari luar manusia, itu kemudian menjadi pengetahuan di dalam diri manusia. Misalnya kalau kita melihat suatu hal yang baru, suatu hal yang fisik, kemudian kita tidak tahu, kemudian kita mau mempelajari, nah kemudian itu bisa menjadi tahu. Atau kemungkinan ada yang kedua, yaitu bagaimana kemudian pengetahuan itu sudah ada di dalam diri manusia, tapi kemudian kita mencari satu pemahaman yang kemudian kita meyakini hal tersebut. Yang nampaknya alhamdulillah pertanyaan sudah coba kami jawab, dan untuk berikutnya kesimpulannya Pak, nanti Bapak yang setelah memaparkan semua aliran-aliran yang empat, positivisme, fenomenologi, pragmatisme, dan realisme, maka dapat disimpulkan positivisme dengan penekanannya pada pengamatan empiris dan kompleksitas memberikan fondasi kuat bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern merusak pertanyaan dari Wani, sehingga bisa terjawab. Fenomenologi dengan fokusnya pada pengalaman langsung dan subjektivitas membuka ruang bagi refleksi mendalam tentang makna dan interpretasi
Pragmatisme dengan penekanannya pada konsekuensi praktis dan fleksibilitas kebenaran mengajak kita untuk mempertimbangkan konsep dan dampak dan gagasan-gagasan kita. Sementara realisme dengan keyakinannya pada eksistensi objektif dari realitas yang independen memberikan landasan metodologis sebagai pengetahuan dan keberadaan. Alhamdulillah, kesimpulan sudah disampaikan. Selanjutnya dengan segala hormat kami mengaturkan kepada Bapak Prof untuk menambahkan aksi apa yang sudah kami sampaikan. Baik, saya malam ini sampai kita kepada materi yang keenam tentang pemikiran filsafat. Sebetulnya bukan pemikiran filsafat, tapi ini pemikiran filosofis. Sebab tidak filsafatnya sering dikonotasikan kepada filsafat Yunani, filsafat Barat. Di sini adalah pemikiran filosofis. Dan kita lihat filsafat adalah pemikiran mendasar tentang nilai kehidupan. Kita lihat 4 ya, pertama positivisme, kemudian fenomenologi, pragmatisme dan realisme. Inti Boleh kembali. Boleh bahasa. Kita kenali. Saya sedang kenali. Saya kira tadi sudah relevan, sudah memadai apa yang disampaikan. Pertama esensinya positivisme itu adalah pemikiran filosofis tentang ilmu sebagai pengetahuan yang valid dan fakta sebagai objek dari pengetahuan. Jadi ini positivisme dalam konteks filsafat ilmu ya. Jadi pemikiran filosofis tentang ilmu sebagai pengetahuan yang valid dan fakta sebagai objek dari pengetahuan. Itu di sini ada yang di garis bawah ini itu adalah ilmu pengetahuan dan faktualnya, ya, faktualnya. Aspek-aspek faktual itu positivisme. Ya. Yang kedua kaidah pemikiran positivisme itu pertama menolak keberadaan kekuatan yang bersifat subjektif di belakang fakta. Jadi yang itu kaidah dasarnya itu segala sesuatu yang tidak faktual yang bersifat subjektif yang mana di keluar sesuatu itu dianggap tidak atau tidak. Kemudian juga menolak pandangan metode atau metodologi di luar penelitian tentang fakta. Namun dalam pada itu tetap mengembangkan pemikiran ilmu yang universal bagi kehidupan manusia sehingga berkembang etika, politik dan rasanya. Di satu sisi kaidahnya kaidah tentang fakta, begitu juga penelitiannya atau metodologinya adalah metodologi tentang fakta sehingga pengamatan, observasi dan sebagainya, namun tetap memperhatikan tentang pengembangan pemikiran yang universal, baik yang berhubungan dengan kehidupan manusia, kemudian etika, politik dan di sini tadi dari pemikiran dari baiknya dikutip ya. Cara pemikiran positivistik itu pertama positivisme paradigma ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan sosial, evolusioner dan kemudian kritis. Jadi dari Agus Komnen. Kemudian positivisme linguistik, kemudian juga positivisme fungsional. Linguistik saya pikir dari semua filsafat kita membahas tentang positivisme linguistik. Dia menunjukkan tadi bersifat fungsional itu yang menyebabkan
ilmu pengetahuan itu harus bersifat faktual. Saya kira itu intinya. Kemudian yang kedua tentang fenomenologi, ya ini pemikiran yang mengarah pada pencarian esensi sifat generasi dan simpulan ilmu yang berbasis fenomena antropologi. Itu fenomenologi itu. Jadi ilmu apapun yang sifat dan kebenaran apapun, tapi itu bersifat atau berbasis antropologi. Antropologi itu adalah kehidupan manusia dalam form maupun sejarah. Itu fenomenologi. Soal pemikiran fenomenologi itu ada fenomenologi antropologi budaya. Jelas ini antropologi berdasarkan kultur. Kemudian juga fenomenologi semiotik, hermeneutik itu dari bahasa dan filsafat bahasa. Dan demikian ini fenomenologi betul-betul antropologi dan bahasa. Fenomenologi hermeneutik menjadi filsafat dengan tesis bahasa, ya, kemudian realitas dan pemahaman yang merupakan model untuk membuat analisis dalam paradigma kualitatif. Ya, selagi ini fenomenologi itulah yang bisa menimbulkan atau membingkai teori-teori kualitatif atau paradigma kualitatif. Itu fenomenologi. Jadi pemikiran yang berdasarkan antropologi, kemudian kultur dan bahasa. Ya. Adapun pragmatisme ini sebetulnya pemikiran keilmuan, jadi tidak bersifat filosofi. Pemikiran keilmuan yang bertumbuh pada aspek praksis, fungsional dan manfaatnya. Jadi ini beberapa filsafat ilmu pragmatisme. Soal pemikirannya ada pragmatisme positivistik, jadi fakta apa itu manfaat dari fakta. Pragmatisme modern itu sesuai dengan pemikiran, sedangkan pragmatisme metaetik itu adalah pragmatisme bermanfaat dari nilai-nilai kehidupan. Itu cara pemikiran pragmatisme. Kaidah pemikirannya adalah mempertemukan filsafat idealisme dan realisme untuk mengaplikasikan pemikiran pragmatisme. Ya, baik itu pragmatisme, kemudian realisme, pemikiran positivisme, logik dan realisme, moral dan teori logik. Jadi mengapa tadi persamaan perbedaan? Pada dasarnya realisme itu positivisme, ya. Tapi positif logik yang dihubungkan dengan realisme moral dan kemudian agama, moral budaya dan agama. Soal pemikirannya adalah realisme metafisik, itu dari filsafat keterbedaan, kemudian realisme moral, berarti etika. Dan ini ada konstruksi adalah teori makro, dan inilah yang secara konkret dalam dunia filsafat digunakan sebagai jembatan, ya, untuk model pengembangan informasi. Jadi apakah bisa positivisme itu menjadi teori untuk pengembangan agama melalui realisme ini? Bisa, ya, kita lupa, tapi bukan hakikat agamanya itu sendiri, apalagi wahyu, ya, yang bersifat transendental, tapi itu aspek-aspek yang bersifat faktualnya, ya, kehidupan agama, fenomena-fenomena keagamaan, begitu juga manfaat-manfaat dari tiga itu keagamaan. Saya kira itu. Baik, itu kemudian kemarin dia sudah dia ya, yang ini sudah, ya, mungkin kalau kemarin dari WA, kalau dia Pak yang fotonya dia yang substansi bersama dulu kelompok ini, ya. Saya ontologi, epistemologi, ya, ini ontologinya, esensi, objek,
objek, tingkat abstrak, kemudian metode pembuktian dan perkembangan, ya, ontologi, kemudian epistemologi, baik. Dan terakhir, kalau ada jenis epistemologi, benar Pak. Yang terakhir arkeologi. Ya, kelompok 5 kemarin. Kemarin sudah dikirim ya Pak ya.